Assalamualaikum Sobat Football United. Video ini gue bikin hari Rabu pagi. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya, lancar-lancar urusannya, sehat-sehat sekeluarga semuanya ya. Oke. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar-kabar Manchester United. Ada berbagai macam informasi. Yang pertama, Anthony Elanga cabut ya, meninggalkan Manchester United dengan status permanen ke Nottingham Forest dengan nilai 15 juta pounds, sekitar segituan ya. Dan kalau gue lihat di Transfermarkt ini 17,5 juta euro. Manchester United sebelumnya telah melepas Alex Telles dan juga Zidane Iqbal, dan total pemain yang sudah dijual oleh Manchester United ya, dilepas di bursa transfer ini menghasilkan 25,5 juta euro. Menurut gue so far so good. Elanga 17,5 juta menurut gue ya oke ya. Artinya angka yang bagus. Bukan yang top-top banget iya, tapi merupakan prestasi lah bagi manajemen Manchester United bisa melepas dengan angka seperti itu. Melihat bagaimana kontribusi sang pemain di terutama musim lalu yang sebenarnya juga sangat jauh dari maksimal kan, tapi bisa dilepas ke Nottingham Forest dengan angka 17,5 juta euro. Dan ini bukan akan menjadi yang terakhir, karena Dean Henderson dikabarkan juga akan diproses oleh Nottingham Forest, angka mungkin sekitar 15-20 juta euro, katakanlah 20 juta euro, maka ya Manchester United bisa menambah lagi nih pemasukannya. Sejauh ini memang angka pengeluarannya masih tinggi, lebih tinggi, dan menurut gua ya memang seperti itu biasanya ya. So far ini kan ada di 116 juta euro. Mason Mount 64 juta euro dan Andre Onana 52 juta euro. Tapi balik lagi, manajemen Manchester United yang melepas Anthony Elanga dengan angka tersebut menurut gue sih cukup oke. Anthony Elanga pemain muda ya yang banyak diberi kesempatan oleh Ralf Rangnick. Tentu saja yang fenomenal dalam tanda kutip adalah golnya di stadion dari Atletico Madrid ya kan, di Metropolitano. Namun musim lalu gue melihat memang dia kurang bisa memikat ya Erik ten Hag, sehingga ya akhirnya dilepas dengan menurut gue sekali lagi angka yang cukup oke nih menurut gue ya secara ringan amatiran. Tapi kalau Sobat Football nanti ada pendapat yang berbeda, silahkan drop di kolom komen, tidak ada masalah. Lalu kabar lainnya dari Fabrizio Romano menyebutkan di channel terbaru kalau Sofyan Amrabat, pemain ini diminati oleh Manchester United, dan ternyata Sofyan Amrabat ini selalu berada di daftar buruan Manchester United dari bulan Januari yang lalu nih. Ketika Manchester United dalam tanda kutip kehilangan Christian Eriksen karena cedera, Sofyan Amrabat ada di daftar buruan. Hanya saja Fiorentina tidak ingin melepas secara pinjaman, inginnya secara permanen, dan Manchester United memiliki banyak keterbatasan terkait dengan budget. Belum lagi juga Barcelona yang ada juga di daftar klub yang berminat, sehingga intinya tidak terjadi ya Marcel Sabitzer yang datang. Dan musim panas kali ini Sofyan Amrabat tetap berada di daftar buruan Manchester United. Namun dikabarkan kalau Manchester United hanya akan bergerak mendatangkan Sofyan Amrabat kalau melepas pemain lainnya, terutama di posisi tengah. Nah, terkait dengan kabar tersebut, gua kaitkan dengan informasi dari The Telegraph. Dikabarkan kalau Manchester United sebenarnya ingin pemain tengah ya, selain Fred. Oke, bahas dulu Fred deh. Fred dikabarkan oleh Fabrizio Romano kemungkinan besar akan lepas, walaupun belum jelas ya. Ada tawaran resmi dari Galatasaray, tapi belum memenuhi angka ekspektasi dari Manchester United. Dari The Telegraph, kalau tidak salah Manchester United dikabarkan ingin sekitar 20 jutaan ya untuk Fred. Belum ada klub yang menyentuh angka tersebut. Pemain lain yang dikabarkan juga punya kemungkinan dilepas oleh Manchester United adalah Scott McTominay, walaupun dari The Telegraph menginformasikan kalau sebenarnya Erik ten Hag ingin mempertahankan Scott McTominay. Sang pemain juga sangat ya mencintai Manchester United, pemain yang memang berasal dari akademi Manchester United. Klub hanya akan melepas Scott McTominay di angka yang sangat tinggi, 40 sampai 50 jutaan euro atau 40 sampai 50 juta pounds. Angkanya sekitar segituan ya.
untuk Manchester United mau melepas nih sang pemain. West Ham United dikabarkan berminat. Tapi ya West Ham kalau ingin mendatangkan Scott McTominay harus mengeluarkan angka minimal 40 juta euro. 40 juta pound, sorry. Bagaimana dengan sang pemain? Sang pemain, seperti gue katakan tadi, diinformasikan oleh The Telegraph, sebenarnya ingin tetap berada di Manchester United. Tapi dia juga ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Jadi nampaknya akan ada diskusi internal ya, kalau menurut gue sih secara ringan amatiran yang dilakukan oleh sang pemain dengan tim kepelatihan Manchester United terkait dengan peran apa bagi Scott McTominay untuk musim depan. Bagaimana dengan Sofyan Amrabat juga dibahas di The Telegraph ya, disebutkan ya Manchester United hanya akan bergerak untuk mendatangkan sang pemain kalau bisa menambah pundi-pundi dana ya dengan cara menjual sang pemain sih, beberapa pemain tengah terutama. Menurut gue bagaimana? Ya Scott McTominay begini, lini tengah Manchester United butuh kedalaman, kualitas ya juga. Karena musim depan akan berlaga di 4 kompetisi dengan persaingan yang lebih keras lagi. Yang menurut gua kalau Manchester United tidak memiliki lini tengah yang dalam, mungkin akan kesulitan. Tentu saja kalau bisa mendapatkan pemain ya dengan kualitas premium semuanya, dalam tanda kutip nampaknya oke. Tapi kan tidak semua pemain premium itu ingin ya menjadi backup atau pemain rotasi, sehingga ini akan menjadi kesulitan juga bagi manajemen Manchester United ataupun juga tim kepelatihan Manchester United. Balik lagi terkait dengan Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek dikabarkan 3 pemain inilah yang punya peluang untuk meninggalkan Manchester United dari lini tengah. 3-3-nya lepas bagaimana? Menurut gua kecil kemungkinan sih 3-3-nya akan lepas. Nampaknya kalau dilihat dari pergerakan saat ini ya, Fred punya peluang paling besar, baru kemudian Donny van de Beek, dan terakhir Scott McTominay. Tapi tentu saja ini bisa berubah kalau ternyata let's say ya, atau katakanlah West Ham menawarkan ya memberikan 40 juta di atas meja, maka Manchester United disebutkan tadi akan menerima dan akan bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan Sofyan Amrabat, karena itu disebutkan pemain yang diincarkan oleh Manchester United bahkan dari bulan Januari yang lalu. Ataupun kalau Fred dilepas, lalu Manchester United juga punya pendapatan atau pemasukan dari pemain lain, bisa juga dana tersebut digunakan untuk mendatangkan Sofyan Amrabat, sehingga lini tengah Manchester United kedalamannya ini tetap terjaga dan mungkin bisa juga menambah kualitasnya. Itu sih menurut gue. Pemain lain yang disinggung oleh Fabrizio Romano adalah Rasmus Højlund. Rasmus Højlund disebutkan akan segera diproses oleh Manchester United. Sudah gue sebutkan juga di konten gue yang terakhir ya. Manchester United tidak akan mengeluarkan angka yang crazy, yang terlalu tinggi. Disebutkan 55-60 juta. Itu angka yang diinginkan oleh Manchester United. Personal terms, ini informasi yang terbaru, disebutkan oleh Fabrizio Romano, sudah disepakati antara Rasmus Højlund dengan Manchester United. Dan lebih detail artinya gaji sudah disepakati. Yang penting juga durasi nih. Durasi adalah 5+1. Jadi 5 tahun plus opsi 1 tahun. Erik ten Hag kalau gue ngelihat ya, ini sama dengan Andre Onana, juga Mason Mount dan juga Marcus Rashford. Nampaknya untuk pemain-pemain yang dianggap memang akan menjadi pilar di sana, maka akan diberikan periode atau durasi juga yang panjang nih. Karena Erik ten Hag ingin mungkin ya pemain-pemain tersebut tetap berada di Manchester United untuk jangka waktu yang panjang, karena dianggap itu tadi sebagai pilar. Terkait dengan Rasmus Højlund, nampaknya memang akan menjadi opsi incaran pertama, walaupun ada juga sebelumnya mengatakan kalau Harry Kane ada peluang ya kan. Namun Manchester United nampaknya tetap konsisten ke Rasmus Højlund. Bagaimana menurut gua? Ya pemain ini masih belum jadi, artinya apa kecil kemungkinan ya, ataupun juga nantinya opsinya itu bukan menjadi striker utama satu-satunya. Yang menarik adalah Jadon Sancho nih menurut gua. Erik ten Hag memberikan peran yang berbeda ke Jadon Sancho. Ini dikatakan juga di salah satu konferensi pers ya, gue lupa kalau tidak salah sebelum menghadapi Wrexham atau setelah menghadapi Arsenal, gue lupa. Jelas Erik ten Hag menyinggung sedikit tentang Jadon Sancho. Bagaimana gue melihat ya, dari 3 pertandingan yang sudah dilalui oleh Manchester United, Jadon Sancho dimainkan di posisi false nine, ujung tombak. So far belum optimal bagus ya, artinya banget perfect tuh belum, tapi gue melihat ada peningkatan sedikit demi sedikit. Ketika menghadapi Leeds, ketika menghadapi Lyon,
Dan yang terakhir jelas ketika menghadapi Arsenal ya. Di sana gue melihat Jadon Sancho mampu melakukan finishing yang bagus. Dan di beberapa video gue juga melihat kan tentang Jadon Sancho yang berlatih finishing luar biasa sebenarnya. Dan bisa jadi ini adalah solusi yang diberikan oleh Erik ten Hag terkait dengan Jadon Sancho dan juga situasi di Manchester United. Jadon Sancho ya diturunkan menghadapi Leeds, diturunkan menghadapi Lyon, dan juga diturunkan ketika menghadapi Arsenal di posisi depan nih. Gue sempat berpikir ya, apakah Jadon Sancho yang dimainkan di posisi depan tidak akan mendapatkan tempat untuk musim depan. Karena melihat pre-season tahun lalu, pemain-pemain yang bermain tidak di posisi utamanya, selesainya pre-season dipinjamkan ya kan oleh Erik ten Hag, Alex Telles, Eric Bailly, terutama Alex Telles. Tapi nampaknya kalau gue melihatnya tidak demikian dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho akan diberikan peran yang berbeda nih, posisi yang berbeda. Dan gue tidak sabar untuk menyaksikan kalau memang iya ya bagaimana implementasinya di atas lapangan. Erik ten Hag, pelatih yang bagus menurut gue ya, dan salah satu pelatih yang bagus kriterianya adalah mampu memanfaatkan pemain ya kan sesuai dengan potensinya sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Dan nampaknya Erik ten Hag melihat sesuatu yang berbeda nih di Jadon Sancho sehingga ya didorong ke posisi yang lain. Gue juga ingin terus menyaksikan ya apakah akan konsisten dimainkan terus di lini depan di pertandingan-pertandingan lainnya di tour di Amerika yang tentu saja masih cukup banyak ya. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka asumsi gue secara ringan amatiran ya memang Jadon Sancho akan diberikan peran yang beda, posisi yang beda di sistem Erik ten Hag untuk Manchester United musim depan. Dan menurut gue ini sangat menarik untuk diikuti ya. Kabar lainnya, sebentar gue lihat nih, tidak ada kabar yang lain sih. Hanya itu tadi gue bahas soal Fred ya, angkanya 20 juta itu yang diharapkan. Belum ada tawaran lainnya. Oh ya, Luton Town dan juga Leicester dikabarkan ingin mendatangkan Hannibal Mejbri dengan status pinjaman. Pemain ingin bermain di Premier League. Kita lihat ya, Hannibal Mejbri tampil cukup oke di beberapa pertandingan Manchester United. Tapi sekali lagi itu tidak menjamin sih bagi pemain muda ya, kalau tidak bisa meyakinkan banget bagi Erik ten Hag, bukan tidak mungkin akan dipinjamkan ataupun juga tidak diberikan tempat utama. Manchester United dikabarkan juga mencoba ya market, melihat apakah mereka akan menjual Matej Kovar musim panas ini. Wah, pemain ini sebenarnya oke. Tapi gue nggak tahu ya kenapa kabarnya dia ingin dijual justru oleh Manchester United, yang gue melihat memang butuh pemain lain terutama di posisi kiper ya. Oke, sudah ada Andre Onana, tapi pemain lain menurut gue sebagai backup juga dibutuhkan. So far ada Tom Heaton, tapi menurut gue nggak cukup sih ya. Tom Heaton by the way tampil so far so good di pertandingan Manchester United, dan ketika menghadapi Arsenal terlibat sih kalau menurut gue ya di 2 gol Manchester United. Jadi pemain ini sebenarnya cukup oke, tapi menurut gue ya hanya 2 penjaga gawang senior tidak cukup, butuh penjaga gawang lainnya. Dan Matej Kovar gue melihat sih sebenarnya punya potensi, tapi ya gue nggak tahu ya kenapa pertimbangannya kok, ataupun mungkin berita ini hanya rumor saja, bisa jadi demikian. Kurang lebih itu tadi news update dan juga ngobrol ringan pagi ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda nggak masalah, atas asal sopan ya. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.